Untuk tahun 2025 sendiri rata-rata kunjungan ke puskesmas sehari itu bisa 250 sampai dengan 300 pasien per hari. Merata mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Kendala yang terbesar kami sebenarnya bukan dari ketenagaan, tetapi dari wilayah yang mungkin secara jumlah penduduk sangat padat. Kita tahu sendiri bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Timika itu adalah 98.000. Kalau dengan kondisi sekarang, dengan tenaga ini pun tetap tidak akan mampu untuk mengampu dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena dengan 98.000 itu sekitar 30-33% dari total penduduk Kabupaten Timika. Sehingga kalau layanan di Puskesmas Timika tidak maksimal, akan berdampak sangat besar kepada performa dari kabupaten. Jumpa kembali bersama saya Vera Halik, dan tentunya saya ingin menyapa untuk Sobat Nemangkawi, Amolongo Nimawi Timi Saipa. Saya sudah bersama dengan Kepala Puskesmas Timika, yang pastinya juga untuk warga masyarakat Kabupaten Mimika. Sudah mengenal beliau, tapi pastinya juga banyak masyarakat Kabupaten Mimika atau warga Kabupaten Mimika yang kadang juga berjumpa kemudian tidak tahu kalau beliau mungkin dokter ataupun juga bertugas selaku Kepala Puskesmas Timika. Tapi saya yakin ya, untuk yang berada di area seputaran Puskesmas Timika pasti tahu siapa beliau. Saya langsung saja bersama dengan Bapak Dokter, silahkan boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Moses Untung. Saya selaku Kepala Puskesmas Timika dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dari tahun 2020. Jadi ini kurang lebih hampir 5 tahun ya. Dan sekarang masuk tahun yang kelima. Tahun kelima. Tentunya banyak hal ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang ada di seputaran Puskesmas Timika. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, paling tidak juga Bapak menjelaskan sedikit latar belakang. Pernah bertugas di mana sebelumnya? Oh iya, saya terangkat sebagai pegawai negeri dari tahun 2026, kemudian bertugas selama 10 tahun sampai dengan 2016 sampai dengan 2017 di Puskesmas Kuamki atau yang biasa kita kenal dengan Kuamki Lama. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2016 sampai dengan 2020 saya bertugas sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Timika Jaya SP2. Oke, jadi pernah bertugas juga di Timika Jaya. Jadi warga seputaran SP2 juga kenal Bapak ini. Berharap demikian. Siap. Iya, terkait dengan pelayanan kesehatan. Seperti apa ini di Puskesmas Timika sendiri? Iya, berarti untuk Puskesmas Timika sendiri, pelayanan kesehatan kalau untuk sekarang ini karena sudah mengikuti program kementerian yang terbaru sehingga pelayanan kesehatan itu diintegrasikan dalam layanan primer, yaitu kami melayani individu berdasarkan paket layanan yang disesuaikan dengan siklus hidup. Jadi dibagi 3, yaitu mulai dari klaster pertama yaitu untuk ibu hamil, bayi, balita, sampai anak usia sekolah dan sampai dengan usia remaja. Remaja. Sampai dengan umur 18 tahun. Kemudian klaster yang kedua itu melayani usia dewasa mulai dari umur 19 tahun sampai dengan usia lansia. Kemudian klaster berikutnya adalah yang menangani terkait dengan pengendalian penyakit, baik dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta pengendalian lingkungan. Sedangkan yang kelima adalah lintas klaster ini di dalam gedung sendiri ada pelayanan-pelayanan penunjang seperti pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kesehatan gigi mulut, pelayanan gawat darurat, dan pelayanan-pelayanan lainnya seperti pelayanan rekam medis dan pendaftaran. Untuk pelayanan daripada kurang lebih ada 6 klaster tersebut? Ada 5 klaster. Ada 5 klaster tadi. Dari keseluruhan pelayanan yang paling banyak diberikan, ataupun juga mungkin tingkat pasien yang paling banyak? Hampir merata ya. Untuk tahun 2025 sendiri rata-rata kunjungan ke puskesmas, yang ke puskesmas sehari itu bisa 250 sampai dengan 300 pasien per hari. Per hari? Per hari. 200 sampai 300 pasien per hari. Merata mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Untuk jumlah tenaga medis sendiri di puskesmas? Untuk tenaga medis sampai dengan tahun 2025 ini ada sekitar 100 yang aktif
di luar yang melaksanakan tugas. Total keseluruhan ada 172. 170. Tapi yang aktif melaksanakan tugas di luar yang tugas belajar dan pendidik dan berhalangan misalnya sakit itu ada sekitar 168 tenaga. Menurut Bapak apakah itu sudah cukup untuk bisa atau mungkin sumber daya Kendala manusianya? yang terbesar kami sebenarnya bukan dari ketenagaan, tetapi dari wilayah yang mungkin secara jumlah penduduk sangat padat. Kita tahu sendiri bahwa jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Timika itu adalah 98.000. Nah, mengacu kepada standar Kementerian Kesehatan sendiri, satu puskesmas itu maksimal mengampu sekitar 30.000 penduduk. Jadi sudah seharusnya untuk pengembangan layanan ke masyarakat sudah seharusnya memang Puskesmas Timika ini dimekarkan setidaknya menjadi 3 layanan puskesmas dengan puskesmas induk itu sendiri. Nah, jadi kalau dengan kondisi sekarang dengan tenaga ini pun tetap tidak akan mampu untuk mengampu dengan jumlah penduduk yang sangat besar ya. Karena dengan 98.000 itu sekitar 30-33% dari total penduduk Kabupaten Timika. Ya. Sehingga kalau layanan di Puskesmas Timika tidak maksimal, akan berdampak sangat besar kepada performa dari kabupaten itu sendiri. Performa daripada kabupaten sendiri. Selain itu untuk penyakit ataupun juga penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Timika sendiri? Oh ya, untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya masalah terbesar kita adalah malaria. ISPA dan diare. Jadi 3 permasalahan penyakit menular terbesar itu adalah malaria, ISPA, diare. Sementara hal-hal lain seperti penyakit menular TBC, kemudian hipertensi dan diabetes juga sudah mulai meningkat. Jadi itu yang memang menjadi kendala kita bahwa tingginya kejadian penyakit menular yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku. Dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku. Apakah sejauh ini berkaitan dengan tadi lingkungan dan perilaku ini apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan dari pihak Puskesmas Timika sendiri untuk masyarakat? Jadi terkait dengan istilahnya upaya pengendalian penyakit tersebut, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, intinya kan kita titik beratkan pada upaya promotif dan preventif. Promosi dan pencegahan. Jadi seperti malaria. Jadi sebenarnya tim kami selain ada yang bertugas di dalam gedung, ada juga yang turun ke lapangan ke masyarakat. Mulai dari screening, melakukan upaya promosi, pemberdayaan kader, pemberdayaan masyarakat, kemudian melakukan upaya-upaya pengendalian vektor. Vektor itu nyamuk misalnya, melalui pengendalian vektor nyamuk, melakukan penyemprotan. Dengan harapan bahwa dengan upaya tersebut dapat mengendalikan angka atau dapat mengendalikan penyakit menular tersebut tadi. Tetapi kembali lagi sebenarnya bahwa peran serta lintas sektor dan terutama peran serta masyarakat itu sangat diharapkan. Terutama dari skop terkecil yaitu dari keluarga. Keluarga yang paling penting ya. Keluarga yang sangat penting karena kan apalagi dengan kebijakan Kementerian Kesehatan yang kemudian dengan melakukan pelayanan dengan siklus hidup tadi berarti dititik beratkan kepada kesehatan keluarga. Nah, tentu bukan hanya kesehatannya tetapi juga bagaimana menjaga lingkungan keluarga itu tetap sehat dan perilaku keluarga itu juga tetap sehat. Nah, kami berusaha untuk mengintervensi sampai ke keluarga sehingga keluarga itu bisa mendapatkan pengetahuan dan diharapkan bisa merubah pola dan perilaku masyarakat. Dengan merubah dari keluarga kan kita harapkan masyarakat dan lingkungan juga akan ikut. Dan mereka juga lebih sadar lagi ya, lebih tahu. Terkait ini tadi malaria, ISPA, diare. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pastinya preventif dan juga seperti tadi sudah disampaikan. Apakah ada kader-kader memang yang disiapkan terjun langsung? Sudah ada dan memang seharusnya kemudian dengan yang tadi kami katakan kami selalu menekankan terkait dengan integrasi layanan primer yang pelayanan berdasarkan siklus hidup dan klaster, di mana di klaster kelima tersebut salah satu yang kemudian pelayanannya adalah melibatkan kader posyandu.
atau kemudian pustu, kalau Iya. dulu istilahnya pustu, kalau sekarang mungkin pos kesehatan kelurahan atau pos kesehatan desa atau kampung. Jadi diharapkan nanti kemudian di setiap kampung kelurahan sudah ada pos-pos pelayanan kesehatan yang nanti akan berkolaborasi antara petugas kami yang memang kami khususkan untuk bertugas mengawal atau menjaga status kesehatan di masing-masing kampung kelurahan akan berkolaborasi dengan kader kesehatan yang ada di kampung atau kelurahan tersebut. Dan nanti dia akan berkoordinasi juga dengan di tingkat kelurahan dan di tingkat puskesmas. Nah, sampai sekarang juga kan kader-kader kami sudah cukup banyak dan sudah dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kader sesuai dengan kompetensi kader sekarang yang sudah ada sekitar 25 kompetensi kader tersebut. 25. Untuk pelayanan di Posyandu sendiri, berkaitan dengan tadi sudah disampaikan. Sejauh ini seperti apa? Apakah ada juga masalah di Posyandu, kemudian tidak ada tempatnya atau mungkin balai untuk Posyandu? Kendala terbesar memang kita bahwa mungkin selama ini masyarakat masih berpendapat bahwa Posyandu itu milik puskesmas. Oke, itu yang harus disampaikan ya? Ya, padahal kan sebenarnya itu Posyandu adalah milik masyarakat. Oke. Dikelola oleh masyarakat, puskesmas, kami hanya sebagai puskesmas hanya sifatnya mendukung, membackup agar Posyandu tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kami sudah memulai tahun ini untuk kemudian beberapa Posyandu kami anggap sebagai pilot project untuk kemudian mengintegrasikan semua layanan di Posyandu. Jadi bukan hanya penimbangan, pemeriksaan ibu hamil, tapi semua pelayanan anak remaja, pelayanan lansia, pengobatan, itu juga kami sudah ada beberapa Posyandu yang sudah kami kembangkan untuk melakukan sebagaimana memang tupoksinya nanti sebagai Posyandu yang berperan dalam integrasi layanan primer. Tentu tidak bisa semua. Kami coba bertahap dan kami nilai untuk kemudian kami berharap kemudian ke depannya ini bisa menjadi perhatian kita semua. Baik dari pemerintahan tingkat kampung kelurahan maupun tingkat OPD yang memang memiliki kewenangan untuk mengampuh Posyandu tersebut dan dari kami puskesmas. Dengan demikian kuncinya sebenarnya yang tadi adalah yang pertama mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat. Karena layanan berdasarkan siklus hidup sudah disiapkan di Posyandu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien hanya kontrol, hanya mau mengambil obat, tidak perlu lagi ke puskesmas dengan antrian yang sangat lama, yang sangat panjang, cukup ke Posyandu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan promotif, preventif, pemberian obat tablet tambah darah, obat vitamin H, obat cacing, cukup dilaksanakan di Posyandu dengan melibatkan petugas dan kader. Dan apakah ini selama ini sudah berjalan? Ini sudah kami jalankan, tapi memang belum semua Posyandu, hanya beberapa Posyandu yang kami setting sebagai Posyandu Project. Oke. Boleh tahu berapa jumlah Posyandunya? Ada 2 di Koprapuka, ada 1 di Otomona dan ada 1 di Dinggonarama. Otomona Dinggonarama. Apakah ada masalah juga terkait dengan biasanya kadang masyarakat datang kemudian mereka punya keluhan dengan BPJS, rujukan dan lain sebagainya. Seperti apa itu penanganannya? Tahun ini kemudian ada kesepakatan dengan Dinas Kesehatan. Jadi kami informasikan kepada masyarakat bahwa untuk puskesmas sendiri dalam kota untuk sekarang itu kami tetap akan melayani peserta BPJS dimanapun vaskes primernya itu terdaftar. Misalkan saya peserta BPJS tapi terdaftar di dokter praktek. Ya. Kemudian saya sakit di pagi hari. Dokternya belum buka. Nah, saya bisa ke puskesmas. Ya. Tetap akan dilayani dan tidak ditagihkan biaya. Kecuali misalnya untuk rujukan, kecuali pada kasus-kasus emergensi, tapi kalau rujukan biasanya sistem aplikasinya sendiri sudah mengunci bahwa yang merujuk harus vaskes primernya. Jadi harus kembali ke dokter praktek mandirinya untuk melakukan rujukan seperti itu. Tetapi kalau untuk pelayanan terhadap pasien BPJS untuk tahun 2025 sendiri, saya pikir peningkatannya, kualitas pelayanan cukup sangat meningkat. Memang belum kami juga menyadari bahwa belum pelayanan kami mungkin masih ada yang rasa kurang bagi peserta-peserta JKN. Nah, itulah sebabnya kami selalu membuka ruang, membuka
sarana untuk kemudian pasien-pasien boleh mengajukan keluhan, baik keluhan tertulis langsung maupun melalui media-media yang telah kami siapkan. Itu sebagai salah satu upaya kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada peserta-peserta JKN. Sejauh ini apakah tidak ada masalah berkaitan dengan BPJS? Karena pastinya BPJS itu merujuk kepada kartu tanda penduduk. Apakah ada pasien-pasien yang mungkin jauh kemudian dari luar karena ada keluarga kemudian mereka stay di dekat sini, mereka datang berobat? Sejauh ini sih kami tidak menemukan kendala terkait dengan pelayanan. Memang yang mungkin menjadi kendala kita bahwa terkait dengan mungkin masih banyak terutama masyarakat asli Papua yang mungkin belum memiliki akses untuk mengetahui nomor induk kependudukannya tersebut. Tetapi tahun ini juga kami sangat terbantu dengan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana membuka ruang untuk kemudian kami dapat secara rutin tim kami untuk ketemu dengan tim Dukcapil untuk memvalidasi nomor induk kependudukan terutama kepesertaan BPJS. Luar biasa ya. Dengan demikian kami bisa menjamin bahwa pasien yang berobat ini memiliki jaminan atau tidak. Jadi dari pihak Puskesmas sendiri yang ada pertemuan rutin? Jadi kami yang bertemu rutin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apakah tidak ada usulan lain yang mungkin dari Dukcapil sendiri, mungkin mereka yang ada stay-nya di sini? Kalau untuk Puskesmas Timika petugasnya sudah stay di sini. Sudah ada ya? Sudah stay di sini. Jadi masyarakat mungkin kalau ada yang pasien-pasien yang habis melahirkan, jadi sebelum pulang diperbolehkan pulang ke rumah, maka kami sudah siapkan kakaknya, akte kelahirannya, bahkan bisa disiapkan dengan kianya. Oh, dengan kianya juga. Termasuk kalau misalnya ada masyarakat yang mau berobat, kemudian mungkin tidak mengetahui nikahnya, tanpa mungkin bisa ada dengan petunjuk-petunjuk tertentu, kami konsulkan ke petugas Dukcapil untuk kemudian sebisanya mengakses data NIK-nya. Karena untuk Puskesmas Timika sendiri informasi juga mungkin kepada masyarakat bahwa kami sudah menggunakan rekam medis elektronik, yaitu tidak menggunakan kertas lagi mulai dari pendaftaran sampai dengan di apotik. RME ya? Ya, RME, sehingga sangat mempermudah, mempercepat pelayanan, sehingga seharusnya memang pasien kalau kemudian standarnya terpenuhi, bisa lebih cepat terlayani. Cuma kan memang karena tadi dengan kunjungan yang banyak, kemudian keterbatasan tenaga dokter itu sendiri, sehingga itulah yang kadang-kadang menghambat pelayanan, terutama pasien-pasien yang kemudian wajib atau memang kondisinya mengharuskan untuk berkonsultasi dengan tenaga dokter. Berkaitan dengan ini, kalau bilang kita lihat wajah puskesmas atau rumah sakit, masyarakat itu akan berpikir bahwa kapan saja saya sakit, saya bisa datang ke sana. Apakah di sini juga ke depannya atau mungkin ada upaya pelayanan emergensi mungkin untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang harus ditindaklanjuti segera, dalam konteks mungkin 1 kali 24 jam mereka standby, petugas kesehatan standby seperti itu atau tidak? Layanan kami 1 kali 24 jam. Jadi unit gawat darurat kami itu terbuka 1 kali 24 jam, demikian juga dengan pelayanan persalinan. Jadi sebenarnya tetapi memang untuk pelayanan gawat darurat memang tetap dilayani, tetapi kemudian mengutamakan yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi emergensi, sehingga kalau misalnya yang memang ini kami sarankan untuk datang berobat di jam-jam pelayanan kalau memang mendapatkan pelayanan yang komprehensif sebagaimana tadi paket-paket layanan yang disediakan. Sudah, Ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing? Mungkin pesan saya kepada pemirsa bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan individu, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan kita. Kita mulai dari lingkungan keluarga kita dengan menjaga lingkungan kita supaya nyamuk tidak berkembang biak di lingkungan rumah kita. Jangan membuang sampah di sekitar rumah kita, mencuci tangan kita sebelum makan, meminum obat sesuai dengan anjuran,
Saya pikir dengan demikian, dengan menjaga lingkungan keluarga, menjaga perilaku keluarga kita tetap sehat, maka dengan keluarga kita sehat, maka kelompok kita akan sehat, masyarakat juga kita akan sehat. Kami dari pihak Puskesmas tidak akan mungkin bisa mengatasi semua permasalahan kesehatan jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat, terlebih dari keluarga. Baik, izin Pak Dok, apa ada call center di sini? Call center yang dihubungi hanya nomor UGD saja. Oh, nomor UGD. Mungkin ke depannya baru mungkin kami membuka call center. Siap. Ya. Tapi paling tidak masyarakat sudah tahu Sudah berapa tahu. nomor? Belum. Oke. Baik. Itu saja mungkin? Iya. Baik. Terima kasih dan Terima kasih. tentunya untuk Sobat Nemangkawi. Demikian sudah bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Puskesmas Timika, Dr. Moses Untung. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Selamat bertugas Selamat kembali. bertugas, Selamat salam memberikan pelayanan tentunya. Salam sehat selalu Salam dan sehat. Amolongo Nimawitimi Saipa. Saya Ferhalik pamit undur diri. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.